Kembali di Kompas Petang, Saudara. Sejumlah aktivis menyebut korban tewas akibat protes nasional Iran mencapai lebih dari 2.000 orang. Sementara warga sudah bisa melakukan panggilan telepon ke luar negeri untuk pertama kalinya sejak pihak berwenang memutus komunikasi selama penindakan terhadap para demonstran. Human Rights Activist News Agency yang berbasis di Amerika Serikat menyebut jumlah korban jiwa yang tewas jauh melampaui korban dalam setiap putaran unjuk rasa atau kerusuhan lainnya di Iran selama puluhan tahun, bahkan mengingatkan pada kekacauan yang menyertai revolusi Iran di tahun 79. Sementara itu, sejumlah warga telah bisa melakukan sambungan komunikasi dan menggambarkan suasana Tehran yang dipenuhi aparat keamanan dan bangunan pemerintah yang terbakar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka menyerukan warga Iran terus melakukan aksi protes di tengah tindakan keras aparat keamanan yang menewaskan ribuan orang. Dalam pernyataan terbarunya, Trump bahkan menjanjikan bahwa bantuan sedang dalam perjalanan bagi para pengunjuk rasa. Pernyataan itu disampaikan sehari setelah juru bicara Gedung Putih mengatakan bahwa serangan udara termasuk di antara banyak opsi yang tengah dipertimbangkan Amerika Serikat. By the way, to all Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions if possible, and save the name of the killers and the abusers that are abusing you. You're being very badly abused. And all I say to them is help is on its way. You saw that I put tariffs on anybody doing business with Iran. Gelombang demonstrasi yang melanda Iran memasuki fase paling mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir. Iran menuding Amerika Serikat di balik aksi unjuk rasa ini. Kedutaan Besar Iran di Jakarta menjelaskan demo itu dipicu masalah ekonomi, tapi disusupi kejahatan terorganisir hingga menimbulkan korban jiwa. Pihak Iran menuding adanya kelompok yang memanfaatkan situasi politik di Iran untuk memancing warga Iran melakukan kerusuhan. Dalam beberapa kasus, unjuk rasa damai telah disalahgunakan secara sengaja oleh sejumlah kecil elemen kekerasan yang berafiliasi terhadap gerakan yang disetir dari luar, sehingga menyebabkan perusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, dan penggunaan alat pembakar dan bahkan senjata api. Tulis Kedutaan Besar Iran di Jakarta dalam siaran pers yang diterima Kompas TV. Dosen Geostrategi dan Geopolitik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte menyebut dugaan campur tangan Amerika Serikat sangat kuat. Menurutnya, keterlibatan asing bukan berarti kedatangan pasukan militer. Namun bisa saja dilakukan Amerika Serikat dengan menempatkan alat komunikasi di perbatasan Iran dengan tujuan untuk memantau kondisi dalam negeri Iran. Fakta teknisnya kita bisa sama-sama lihat bahwa pertama, ketika rezim Teheran mengaktifkan National Information Network atau intranet lokal mereka dan memastikan akses global demonstran itu terputus sementara. Nah, respon Amerika Serikat ini sangat teknis dan juga masif ya. Jadi saturasi satelit mereka akhirnya kita lihat bahwa masyarakat itu berharap agar ada aktivasi terminal-terminal Starlink ya di perbatasan barat Kurdistan, terus juga dan di Tenggara Sistan, Balukistan ya. Nah, meskipun Garda IRGC ini memiliki teknologi electronic jammers buatan Rusia yang efektif memblokir kurang lebih 30-50% sinyal, tetapi ternyata banyak yang lolos juga. Kemerosotan ekonomi menjadi inti tuntutan pengunjuk rasa terhadap penguasa. Unjuk rasa dimulai sejak 28 Desember lalu. Aparat semakin keras bertindak terhadap pengunjuk rasa setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menuding asing memanfaatkan unjuk rasa untuk mengacau Iran. Tim Liputan Kompas TV. Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan komunikasi dengan warga negara Indonesia di Iran mengalami kesulitan di tengah situasi yang terus memanas. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk tetap waspada serta menghindari lokasi rawan sambil menyiapkan langkah antisipasi termasuk evakuasi jika diperlukan. Komunikasi agak sulit ke Iran. Kebanyakan warga negara Indonesia di Iran itu adalah pelajar yang terkonsentrasi di
Kharkov dan Isfahan harus sampaikan kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Iran untuk tetap waspada, memperhatikan perkembangan situasi. Aksi demo di Iran kian memanas. Keterlibatan Amerika Serikat kian jelas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyuruhkan warga Iran untuk terus melakukan aksi protes sambil menjanjikan bantuan yang akan segera datang. Lalu apakah aksi unjuk rasa ini akan berujung pada pergantian pemerintahan Iran? Kami akan membahasnya bersama Adrianus Prima, praktisi pertahanan Lembaga Kajian Strategis KRIS. Selamat sore Mas Adrianus, semoga sehat-sehat selalu. Selamat sore, halo. Ya. Mas Adrianus, kita melihat bahwa pernyataan Presiden Trump cukup kontroversial bahwa melakukan provokasi, bahwa pengunjuk rasa terus melakukan unjuk rasa hingga mengakhiri pemerintahan Iran saat ini, dan juga akan menyatakan memberikan bantuan, bahkan juga akan melakukan tindakan lebih serius misalnya dengan menyerang secara militer. Lalu seperti apa sebenarnya kepentingan Amerika Serikat terhadap situasi di Iran saat ini? Tentu saja pemerintah Amerika Serikat berkali-kali, baik pemerintahan Trump maupun sebelumnya, secara langsung dan tidak langsung menginginkan perubahan pada rezim Iran. Itu hal yang sama-sama kita ketahui ya. Apalagi di pemerintahan sekarang berapa kali melakukan aksi-aksi kinetik, tentu saja bukan cuman oleh Amerika sendiri, tapi juga oleh sekutunya di Timur Tengah, yaitu Israel. Kita sudah sering melihat aksi-aksi langsung yang tentu saja tujuan utamanya adalah destabilisasi dan juga menggulingkan pemerintahan Iran yang sekarang, begitu. Dan ini apakah juga dampak dari perang Iran-Israel 12 hari yang terjadi pada pertengahan 2025 lalu, dan ini merupakan tindakan skematik yang dilakukan oleh aliansi antara Israel dan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Iran? Betul, betul. Jadi kalau saya melihat dan teman-teman melihat juga banyak pakar hubungan internasional melihat ya, ini memang masih berurutan. Tentu saja ini menjadi kesempatan yang baik lah untuk pemerintah Amerika dan pemerintah Israel untuk memperkeruh suasana lah. Meskipun memang demo ini sangat masif ya. Jadi sampai lebih dari 31 provinsi dan lebih dari 100 kota. Tapi tentu saja di tengah pembatasan informasi ini kita juga masih belum bisa melihat apakah jumlah korban dan sebagainya itu seperti yang digembor-gemborkan oleh media barat. Ya, tentu estimasi korban jiwa ada yang menyatakan bahwa ratusan, bahkan untuk saat ini ada yang menyatakan ribuan bila berkaca pada human rights yang berasal dari Amerika Serikat. Namun untuk saat ini sebenarnya Anda melihat demonstrasi yang terjadi di Iran, dan tentu ini bukan kali ini saja bahwa demo di Iran ini telah berlangsung dalam 5 dekade terakhir. Lalu seperti apa krusial dan tuntutan mereka saat ini dipicu dengan krisis ekonomi dan juga memburuknya nilai mata uang rial? Ya betul, tentu saja memang ini tentu saja akumulasi ya, karena kan sanksi internasional terhadap Iran ini terus menerus, dan kemudian pada pemerintahan Trump ini makin diperketat. Tentu saja apalagi dengan adanya tuduhan bahwa pemerintah Iran itu lebih fokus untuk mendanai proksi-proksinya di kawasan. Tentu saja itu menjadi salah satu hal yang menjadi isu kuat dalam demonstrasi kali ini. Tapi tentu saja kita juga harus melihat bahwa memang salah satu tujuan sanksi ini adalah membuat rezim Iran itu bereaksi. Ya, untuk saat ini sebenarnya apa saja tindakan yang bisa istilah intervensi oleh Amerika Serikat terhadap Iran? Dan Presiden Trump menyatakan akan melakukan bantuan dan juga bahkan opsi mengirimkan pasukan ke sana. Betul. Jadi opsi kinetis itu pasti tetap akan ada ya, karena kita bisa lihat juga waktu mereka menyerang reaktor nuklir Iran, bagaimana mereka mampu melaksanakannya. Meskipun memang ada beberapa diskusi terkait apakah serangan itu efektif dan tidak, tapi kita bisa melihat dari serangan itu bahwa Amerika dan tentu saja Israel dan berkaca di perang 12 hari, bagaimana Amerika dan Israel itu memiliki aset-aset di dalam negeri yang bisa membantu Amerika dan Israel jika mereka memutuskan untuk melakukan opsi kinetis atau serangan. Itu tentu saja kelihatan. Yang kedua, presiden yang dibuat oleh Amerika ketika dia melakukan penculikan terhadap Presiden Maduro. Saja menjadi ancaman yang sangat nyata, karena meskipun masih banyak kontroversi dan
tanda tanya tentang bagaimana kronologis sebenarnya yang terjadi di Venezuela, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa Amerika akan mencoba opsi serupa di Iran. Artinya Anda melihat bahwa ada potensi Iran akan divenezuelakan? Tentu saja ada, tapi kita harus melihat bahwa kalau secara struktur Iran itu lebih kompleks dibanding Venezuela. Ya. Betul. Kemudian ukuran negaranya juga lebih besar dan juga Amerika masih memiliki opsi-opsi seperti opsi non-kinetis, misal mengaktifkan melawan jammingnya Iran dengan mengaktifkan Starlink supaya semakin banyak video, semakin banyak pemberitaan dari dalam Iran. Ini kan sampai saat ini yang terbuka baru akses telepon. Ini juga bisa menjadi opsi sebelum mereka mengeskalasi lebih jauh. Begitu. Ya, selain faksi yang berada di Iran dan juga Iran memiliki senjata nuklir yang juga selama ini menjadi sanksi yang terus diberikan oleh Amerika Serikat terhadap kepemilikan senjata itu. Terima kasih atas perspektifnya Mas Adrianus Prima, Lembaga Pertahanan dan Keamanan Strategis KRIS, telah berbagi informasi di Kompas Petang. Informasi